Oke, let's see. Yang pertama, ini dari Mas Malik Ilhami, ya. Oke, ini tentang COVID-19 ya, of course. Jadi, oke, saya apresiasi ya. Ini dikasih warna blue for topic sentences, red for main sentences, black for support sentence. I think topic sentence is similar with main sentence. Sama ya, topic sentence dan main sentence itu sama. Dan topic sentence itu hanya satu. Be careful, ya. Bentar. Ini bisa saya edit good. I appreciate it. Thank you, Mas Hami ya. Ini sudah saya diberikan akses untuk edit. So that's great. Ini bentar bisa. Misalkan ini ya. Ini karena hanya satu ya, sentence. Nah, ini sama, topik dan main sentence itu sama. Nah, baru kalau support sentences atau supporting sentences, nah itu baru jamak atau plural. Oke, kita lihat. Oke, warna yang biru atau ungu ini ya. Learning method during pandemic COVID-19. Be careful. Ya. Wait. Change edit. Oke. COVID-19 pandemic. Oh, sorry. COVID-19 pandemic. Ini bukan satu kalimat ya. Ini adalah frase, bukan sebuah kalimat karena remember ya, a sentence should consist of minimal one subject and one verb. Jadi kalau ini dibilang topik sentence kurang tepat, ini adalah sebuah frasa, koma, COVID-19 is a disaster. Learning method during the COVID-19 pandemic. COVID-19 is a disaster that has occurred in all countries in the world, including Indonesia, this beloved country, in a tense situation like this. Okay, so, be careful. Ini harus ada titik ya untuk mengakhiri sebuah kalimat itu harus diakhiri dengan titik karena ini koma. Jadi saya rasa mungkin ini akhir kalimatnya. Dan sebagai sebuah pengawal ya, ini kalimatnya terlalu panjang untuk sebuah topik sentence. COVID-19 is a disaster that has occurred in all countries in the world, including in Indonesia, for example. Titik. Ini subjeknya, ini verbnya. This, every words that come after period like this should be written in capital letter. This beloved country is in a tense situation. Not only is in a tense situation, not only within the economic condition seperti ini misalkan ya, but also education. Also, not only
for its economic condition, but also its implications in terms of Ford juga bisa, nggak apa-apa. Oh sorry, no. Ini sudah benar ya, for not only its economic condition, also its education for the nations. Oke, please remember ya, misalkan menulis seperti ini, subjeknya dalam sebuah kalimat COVID-19, kemudian controlling ID-nya apa? Occurred in all countries in the world including Indonesia. For example ya, disaster. Kemudian supporting sentence-nya, nah ini harus ditutup dengan titik ya, hati-hati. Ini belum saya lihat titiknya sudah ada capital letters, yang mana ini mungkin kalimat baru. Ini supporting sentence-nya mulai ini, in dealing with the situation. In dealing with the situation. Nah, dalam penulisan sebuah tulisan, kurangi penggunaan dengan like this, like that, ya, karena it's not sounds academic. Ya. Kalau dalam spoken language, you can use that. Tapi kalau dalam bahasa tulisan itu kurang tepat ya, atau kurang appropriate. The government must work harder to create a system or method to find learning methods to find. Nah, ini saya beri masukan, the most suitable atau appropriate for the nation's next generations. Nah, ini kalian perhatikan, belum ada titik sama sekali, yang mana berarti ini masih merupakan satu kalimat sampai akhir. Is it too long or not? You decide. Yeah. Is it too long or not? For me, it's too long and it's too exhausted for the readers to write these long sentences. For example, ketika kalian membaca, meskipun dalam hati membacanya, in dealing with the situation, government must bla 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 bla, sampai akhir itu akan terengah-engah dan kalian akan kehilangan fokus. Ini tadi poinnya di mana? Itu harus kalian tentukan titiknya di mana. Ya, paling tidak idealnya ya itu 3 baris lah satu kalimat. Ya. Kalau lebih dari 3 baris itu biasanya sudah terlalu panjang dan tidak fokus, sehingga pembaca akan kesulitan menentukan alur atau ide yang ingin kalian sampaikan dalam tulisan kalian. Nah, itu kurang lebihnya. Oke, thank you. I do appreciate it, Mas Malik Ilhami. Good job ya, Mas Malik Ilhami, sorry. Ini nanti ditentukan di kalimat terakhirnya, coba direvisi. Kalian pecah-pecah. Kalau misalkan membahasnya, controlling idea-nya adalah occurred in all countries in the world, berarti yang dibahas tentang apa? Kejadiannya berarti kan. Atau learning method-nya berarti ini ya, misalkan. Nah, ini juga kurang nyambung. Misalkan menuliskan frase ya, ini bisa dirubah. Subjeknya mau yang misalkan subjeknya berarti kan COVID-19. COVID-19 is a disaster that has occurred in all countries in the world. Atau mungkin bisa COVID-19 is a pandemic that influence atau that affects the learning method used by the teacher. Subjeknya COVID-19, controlling idea-nya adalah learning method yang dipakai oleh guru atau dipakai di sekolah misalkan. Nah, itu bisa dirubah ini. Ya. Main sentence-nya, topik sentence-nya bisa dirubah. Kemudian yang kedua,
Ada tulisan dari Mbak Hikmatun Nadia, tapi namanya nggak ditulis, nggak apa-apa, tapi sudah terlihat ya. Nah, ini saya nggak bisa ngedit, nggak bisa memberikan masukan karena terkunci ya, karena terkunci. But it's fine. Coba kita lihat topiknya teaching and learning. Teaching makes your learning English perfect. Oke, berarti subjeknya teaching, controlling idea-nya. Oke, makes your learning English perfect, controlling idea-nya. Nah, ini bisa di brainstorm, misalkan dengan apa, listing ya, atau dengan menggunakan 5W1H. Misalkan apa, kenapa, ya kapan itu bisa membuat sempurna. According to me, we have many methods of learning English, such as using audiolingual method, silent method, and many others. But teaching is the best way to understand a subject I learn. Nah, because ya itu jangan ditaruh di awal kalimat seperti ini, misalkan. Ini akan kurang tepat juga dalam penulisan, dalam writing. Kecuali itu menjadi sebuah frase, because of bla bla bla, koma. Nah, itu bisa. Tapi kalau seperti ini, itu tidak bisa. Bisa dirubah dengan menggunakan moreover, ya misalkan, atau furthermore, itu bisa dibandingkan menggunakan because di awal seperti ini. Explaining a subject to someone else can improve what you have got, and also you can practice your English with your students. While I'm teaching, I am also learning about what I have taught to my students. While we teach, we learn. That is what the Roman philosopher. Oke, ini kalau misalkan ada sumbernya juga bisa dicantumkan ya. Ini membacanya atau mendapatkannya dari mana. I have been using that method of learning English for 4 years and it really works for me. Oke, secara grammatical ya, ini saya lihat sudah bagus ya. There is no mistakes in grammatical. But in terms of language ya, beberapa preposisi ya, dan juga beberapa apa ya namanya, signal seperti ini, ada because di awal, itu kalau bisa dihindari. Jadi misalkan ini ya, we have many methods of learning English such as kan titik, misalkan we have many methods of learning English such as bla 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 bla. Moreover, teaching is the best way to understand a subject I learn because explaining a subject bla bla bla. Ini titiknya nggak usah, kemudian langsung saja because, ini nggak usah koma, have you got, titik ya. Kemudian also itu malah bisa, also koma, you can, atau in addition koma, you can practice your English with your students as well. Baru kemudian berikutnya. Oke, ini concluding sentence-nya dalam paragraf ini. I've been using the method of learning English for. Oke, overall good job ya. Tulisannya sudah bagus, tinggal nanti dibenahi lagi beberapa poin yang sudah saya bahas tadi. Kemudian yang ketiga, ada tulisannya dari Dian Ayu Rahmawati ya. Oke, ini judul atau kalimat pertama ini, atau kalimat utama. Learning during the pandemic is considered less effective.
Nah, ini harusnya kalau ini bisa saya editnya. Harusnya kalau ini kalimat utama, misalkan ya, learning during the pandemic, subjeknya ya, apanya, controlling idea-nya considered less effective because of, misalkan because of, oh ini belum suggestion tadi ya, wait, nanti biar ini saya ganti aja. Oke, consider less effective because of online learning. Jadi permasalahannya kan karena tidak efektif karena dilakukan secara online pembelajarannya. Oke, titik ya ini. Jadi ini subjeknya, subjek, kemudian ini controlling idea-nya ya. Online learning permasalahannya. Nah, ini nanti dihapus berarti. It is not, misalkan, frequently constrained by a very difficult network. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Di setelah ada period atau titik di sini harus capital letter, wajib hukumnya ya. Harus ditulis dengan huruf kapital. Nah, ini juga tidak bisa seperti ini. Ini preposition 2 ini. In addition, when learning is done online, not a few. Nah, ini bisa dibalik. In addition, a few students do not pay attention to the material presented due, tanpa koma ya, due to lack of communication with lecturers or teachers when learning is done online, atau when they have an online learning. Nah, ini dibalik. When ininya ditaruh di belakang aja. Nanti diperbaiki ya. Therefore, nah ini tidak besar, harus besar lagi. Nah, ini biasanya kan kalau di Word itu sudah ada suggestion-nya ya untuk dirubah kalau kesalahan-kesalahan yang simpel seperti ini. Nah, ini tetap salah kalau dalam writing ya, error. Tetap masuk ke dalam kategori error. Ini malah ditulis besar, ini harus kecil. As long as this pandemic is still ongoing, it will be nice if we also had self-awareness. Titik. As a students. Jadi harus kalian pastikan kalimat kalian jangan terlalu panjang. Yang penting ada subjeknya dan ada verbnya dalam sebuah kalimat. Kalaupun kalian mau buat panjang seperti ini, harus kalian tentukan apakah ini simple sentence, apakah ini compound sentence, apakah ini complex sentence, apakah ini compound complex sentence. Oke, next assignment ya. Minggu ini kan nggak ada kita. Next assignment, kalian akan saya minta juga untuk identifikasi kalimat yang kalian tulis itu termasuk jenis kalimat apa. Apakah simple, complex, compound, atau compound complex sentence ya. Oke. That as a students, both online and offline material must be considered and understood. Nah, itu apa? Oke, harusnya concluding sentence-nya dari paragraf ini adalah menyimpulkan permasalahan dari online learning tadi ya. Di akhir menyimpulkan tentang itu. Tapi kalau misalkan nggak ada, nggak apa-apa. Mungkin dilanjutkan di paragraf berikutnya ketika membuat sebuah essay, itu bisa saja. Nggak apa-apa. Oke, I think it's enough ya. 3 saja ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Untuk minggu ini, there is no assignment. So, we will discuss about paragraph and essay next week. So, thank you so much for watching this video. That's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.